Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, semoga sampai hari ini kalian masih diberikan semangat untuk selalu belajar dan masih diberikan rezeki yang namanya sehat. Anakku semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan tema 7, yaitu pertemuan kedua yang membahas tentang surat, ya. Surat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berhubungan dengan komunikasi, ya. Jadi materi surat ini sudah disampaikan dalam buku PPD. Itu terbagi menjadi 3 untuk materi surat. Satu adalah surat resmi, yang kedua adalah surat setengah resmi, dan yang ketiga adalah surat tidak resmi. Mari kita akan membahas satu persatu. Pada slide berikutnya ini ada contoh surat, ya. Contoh surat ini termasuk surat resmi, ya. Mengapa demikian? Kita bahas satu persatu. Jadi surat resmi adalah surat yang kalimatnya menggunakan kata-kata baku, di mana contoh surat resmi ini adalah ada bagian-bagiannya, ya, semuanya ada bagian-bagiannya. Itu yang paling atas adalah ada kalimat pengurus RT 2 sampai Surakarta, itu adalah bagian kop atau istilahnya kepala surat. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan Surakarta 27 Oktober, itu adalah bagian yang dinamakan tempat tanggal pembuatan. Kemudian di bawahnya kepada yang terhormat, itu adalah orang yang dituju. Jadi surat itu diberikan kepada siapa? Itu adalah orang yang dituju. Kemudian berikutnya di bawahnya itu, ya, setelah orang yang dituju ada kalimat atau kata dengan hormat, ya. Dengan hormat. Bagian surat ini namanya salam pembuka, ya. Banyak jenisnya kalimat salam pembuka, bisa dengan hormat atau bisa dengan assalamualaikum. Jadi banyak sekali modelnya atau macam-macamnya. Kemudian di bawahnya itu ada kalimat bersama surat ini, ya. Bersama surat ini kami mengharapkan, itu namanya kalimat pembuka. Kalimat pembuka untuk masuk pada isi, ya. Terus di bawahnya itu ada hari, tanggal, waktu, tempat, kemudian ada kata keperluan. Itu yang dinamakan bagian isi. Artinya maksud surat itu apa, ya? Isinya apa? Lah itu bisa dilihat pada bagian isi. Kemudian berikutnya adalah ada kalimat dengan demikian undangan ini. Demikian undangan ini, yaitu namanya kalimat penutup. Kalau pembuka tadi bersama surat ini, kemudian dengan demikian undangan ini, itu kalimat penutup, ya. Kalau ada kalimat pembuka, maka ada kalimat penutup. Jadi itu kalimatnya, demikian undangan ini kami buat atas kehadirannya, itu namanya kalimat penutup. Kemudian berikutnya di bawahnya itu adalah ada kata hormat kami, ya. Jadi antara salam pembuka dan salam penutup itu harus saling berhubungan. Kalau kalimat pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya itu hormat kami. Salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya hormat kami, saling berhubungan. Jadi kalau misalkan assalamualaikum, maka penutupnya wassalamualaikum, seperti itu, harus saling berhubungan.
Kemudian bagian surat selain salam penutup, di bawahnya itu ada ketua RT, itu jabatannya, kemudian itu ada kata Dhani Wirawan ya. Itu namanya bagian tanda tangan dan nama terang. Jadi kalau menyebutkan bagian-bagian surat resmi, paling atas itu adalah kop atau kepala surat yang pertama. Yang kedua adalah tempat tanggal pembuatan. Berikutnya adalah orang yang dituju. Kemudian salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu adalah bagian-bagian dalam surat resmi. Kemudian ciri khas bahasa resmi adalah menggunakan kata baku. Ya, itu surat resmi. Mengapa demikian? Karena surat resmi itu yang membuat instansi atau lembaga atau organisasi. Jadi salah satu ciri surat dinas atau lembaga itu di atasnya itu ada kop, kepala surat, yang berisi identitas lembaga tersebut. Berikutnya ini adalah contoh surat juga ya. Kalau kita bandingkan dengan surat yang pertama tadi, ada persamaannya, yaitu menggunakan kata baku ya. Hanya perbedaannya, kalau surat ini namanya surat setengah resmi ya. Jadi yang membedakan adalah tidak ada kop surat. Jadi langsung orang yang dituju, kepada yang terhormat, orang yang dituju. Kemudian assalamualaikum, salam membuka, kami atas wali murid, kalian membuka. Kemudian nama kelas itu isi. Jadi bagian surat setengah resmi, orang yang dituju, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat. Kemudian berikutnya ada kalimat penutup setelah isi surat ya, atas perhatiannya, itu kalimat penutup. Kemudian ada kata wassalamualaikum, itu salam penutup dan nama terang. Antara surat yang tadi dengan surat ini, jadi surat resmi dan setengah resmi ini ada persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Kalau yang surat setengah resmi itu biasanya yang membuat perorangan yang ditujukan kepada lembaga. Misalkan ayah ibu kalian mengizinkan, memberikan surat izin karena tidak masuk, maka membuat surat yang ditujukan kepada sekolah. Itu surat setengah resmi. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, kata-kata baku ya. Jadi untuk memberikan nilai kesopanan. Kemudian ada persamaannya. Tadi ada, kalau yang tadi resmi ada orang yang dituju, tadi juga ada ya. Nanti kalian bisa menganalisis. Berikutnya ini juga ada contoh lagi, contoh surat undangan. Halo teman-teman yang baik hati, datang ya di acara ulang tahunku yang diselenggarakan hari Senin tanggal 5 Februari di Hotel Berkah. Saya tunggu loh. Nah, itu. Melihat dari bahasa yang digunakan, tentunya ini beda dengan surat yang tadi saya jelaskan di awal, dari surat dinas, surat resmi, kemudian setengah resmi. Kemudian kalau contoh ini termasuk surat tidak resmi, ya, tidak resmi, bukan berarti keliru, tapi tidak resmi. Kenapa demikian? Karena menggunakan bahasa campuran, kata-kata campuran, ada yang kata baku, ada yang tidak baku dicampur. Ini biasanya yang membuat juga perorangan, tergantung tujuannya. Kalau di surat ini tujuannya menghadiri acara milad atau ulang tahun, tetapi ada bagian-bagian yang sama. Misalkan orang yang dituju, ya, halo teman-temanku, oh surat itu ditujukan kepada teman-temannya. Kemudian isi surat, ya, itu datang ya sampai tempat, itu isi surat. Jadi isinya itu supaya teman-temannya datang menghadiri
ulang tahun atau milad. Kemudian ada kalimatnya ini. Ini ada kalimat juga, ya. Kalimat saya tunggu loh, gitu. Kemudian ada orang yang dituju, begitu. Orang yang dituju. Jadi kami sampaikan kalau di surat itu kan kalimat membuka, itu seharusnya saya tunggu lu itu kalimat penutup, ya. Jadi itu. Jadi contoh surat ini adalah contoh surat tidak resmi yang dibuat seseorang ditujukan kepada seseorang. Biasanya tujuannya adalah ya ulang tahun atau misalkan tujuannya kumpul-kumpul, reuni dan sebagainya. Maka biasanya kalau kata-kata yang digunakan itu ya tidak resmi, tidak baku, maksudnya itu tidak baku, campuran begitu. Jadi pada dasarnya surat itu kan bahasa komunikasi yang ditujukan kepada seseorang atau lembaga, tergantung tujuannya. Jadi antara surat resmi, tidak resmi, setengah resmi, itu pasti ada kesamaan bagian-bagiannya, kan begitu. Kalian sudah mempelajari surat, tentang surat baik resmi, tidak setengah resmi maupun tidak resmi. Lah, kita akan mencoba mencari perbedaannya, ya kan? Ini surat resmi terdapat kop surat, setengah resmi tidak terdapat, tidak resmi tidak terdapat. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian berikutnya adalah bahasa yang digunakan. Resmi bahasa baku, setengah resmi bahasa baku, tidak resmi tidak baku, ya. Ini jadi dari bahasa juga berbeda. Maka dari itu kalian bisa mencari perbedaan yang lain dengan membandingkan antara surat resmi, kemudian setengah resmi dan tidak resmi. Ini semuanya sudah dijelaskan dalam buku BPD, ya. Nanti kalian baca jenis-jenis suratnya dan dikerjakan segala pertanyaannya, ya. Jadi yang penting kalian teliti, ya, anakku semuanya. Kalian sudah menyimak tentang video tadi terkait dengan surat. Silakan kalian mempelajari di buku BPD, ya. Yang penting terus dipelajari dan dibaca buku BPD itu. Jangan sampai kosong. Jadi ketika nanti Ustadz mengoreksi itu sudah terisi dan kalian mendapat nilai, ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.